warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srendang Putri Mehe dengan NIM 22012. Di sini saya akan mempraktekkan 60 lengkapan. Pertama, menyiapkan alat. Di dalam bak instrumen besar ini ada sarung tangan hand spoon, ada 2 buah, ada duk steril, ada setengah koher, ada 2 klem ateri, ada gunting tali pusat, ada kasa. Kemudian di bak instrumen kecil ada hand spoon, ada 3 buah bengkok, kong berisi kapas DTT, air DT, ada korentang, ada obat-obatan yaitu oksitosin dan metergin. Kemudian ada suntik hepatitis B, suntik 1 cc dan suntik 3 cc. Kemudian ada swab alkohol. Kemudian di bawah ada APD, yaitu ada penutup kepala, ada celemek, ada underpad, ada handuk, ada sarung, kemudian ada waslap. Nah, setelah itu memeriksa tanda gejala kala 2. Ibu, apakah sudah ada dorongan ini beneran? Nah, kemudian memeriksa bagian vulva ibu, yaitu sudah ada tekanan pada anus, perineum menonjol dan vulva membuka. Kemudian memakai APD. Yaitu memakai celemek, pakai penutup kepala, kemudian gulung lengan baju, cuci tangan di bawah air mengalir, yaitu dengan prosedur 6 langkah. Sela-sela jari, punggung tangan, kemudian teknik mengunci, ibu jari, kuku-kuku jari, dan pergelangan tangan. Kemudian keringkan menggunakan handuk bersih. Setelah itu pakai kacamata Google, pakai sepatu boot. Setelah itu menyiapkan alat, buka bak instrumen, masukkan spuit 3 cc ke dalam bak instrumen, patahkan oksitosin, buang ke tempat sampah safety box. Kemudian pakai sarung tangan sebelah kanan, ambil spuit, masukkan obat sebanyak 1 cc di spuit 3 cc, osin, tutup menggunakan one hand, pinggirkan setengah koher, kemudian dekatkan kom vulva hygiene ke dekat ibu. Bengkok. Kemudian ambil sarung tangan sebelah tangan kiri, tutup bak instrumen. Pakai sarung tangan sebelah kiri, langkah selanjutnya itu lakukan vulva hygiene kepada ibu, yaitu peras di air DTT, buang ke bengkok, 4 di tangan kiri, 2 di tangan kanan. Lakukan vulva hygiene, yaitu bersihkan labia mayora kiri, labia mayora kanan. Pindahkan kapas, buka. Bersihkan labia minora kiri,
labia minora kanan, dari vestibulum ke perineum, perineum ke anus, dan lihat apakah ada kelainan di vagina. Tidak ada, yaitu tidak ada varises, tidak ada pembekakan, dan tidak ada odem. Tidak ada pembekakan kelenjar Skene dan kelenjar Bartholin. Kemudian memasukkan tangan secara obstetrik ke dalam anogenital ibu untuk melakukan pemeriksaan dalam. Pertama-tama yaitu jari telunjuk masuk, disusuri dengan jari tengah. Lihat, tidak ada pembekakan kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban utuh, presentasi kepala, posisi ubun-ubun kanan kecil bagian depan, penurunan ada di HOT 3, dan molase tidak ada. Karena ketuban masih utuh, maka akan dilakukan amniotomi, yaitu memecah ketuban. Ambil setengah koher, masukkan menggunakan tangan kiri. Tangan kiri berada di fundus ibu untuk melihat apakah ada his berkontraksi atau tidak. Jika tidak ada his berkontraksi, maka pecahkan ketuban. Putar terlebih dahulu, korehkan. Kemudian putar lagi, pindahkan tangan kiri untuk mengeluarkan setengah koher. Taruh di bengkok, lebarkan selaput ketuban, lihat apakah ada janin terkecil yang keluar seperti tangan dan kaki serta tali pusat. Kemudian keluarkan tangan, nilai air ketuban. Air ketuban berbau khas, yaitu khas amis, jernih dan volumenya banyak. Setelah itu bereskan alat. Cuci tangan di larutan klorin. Lepaskan sarung tangan secara terbalik. Rendam. Kemudian pantau DJJ bayi. Ibu, maaf, saya periksa denyut jantung janin dedenya dulu ya, Bu. Sambil memeriksa nadi ibu normal. Kemudian melakukan infant consent kepada ibunya. Baik Ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan, semua dalam batas normal ya Bu, denyut jantungnya juga normal. Dan pemeriksaan Ibu sudah lengkap. Di sini untuk pendamping persalinannya ditemani sama siapa Bu? Sama suami. Baik Bapak, nanti dibantu ya ibunya saat proses persalinan. Dibantu kalau ibunya berkeringat, dilap keringatnya, bisa nutrisi juga ya Pak kepada ibunya seperti makan air minum. Dan Ibu, apakah nanti untuk posisi melahirkannya memilih posisi seperti apa? Di sini posisi litotomi dan dorsal recumbent. Litotomi. Nanti untuk litotomi kakinya diangkat ya Bu, menempel dengan paha dan diangkat sejauh mungkin ya Bu. Baik Ibu, untuk posisi moneran yang baik nanti suaranya tidak boleh ditahan ya Bu, dan jangan juga dikeluarkan Ibu mengedannya, yaitu nanti dagunya menempel di dada, gigi ketemu gigi, pandangan Ibu melihat ke perut ya Bu. Baik, kemudian yaitu karena sudah ada pembukaan lengkap, letakkan bedong di atas perut Ibu. Handuk secara memanjang. Kemudian letakkan underpad. Maaf Bu, pantatnya bisa diangkat ya Bu ke atas. Letakkan piring plastik.
Kemudian suruh ibu untuk ibu akan menunggu. Ibu neran ya bu, dan lihat ke kelas berada di tempat 6 sampai 6 cm sarung tangan. Bu, ayo bu, neran bu. Ayo bu, neran bu. Ayo bu, neran bu. Pintar jika kepala sudah berada di depan pulsa 5 sampai 6 cm. Buka yang tangan berada di vertex ibu. Ayo bu, bu. Ayo bu, lagi bu. Kemudian tangan berada di bawah, kalau di bawah apakah di tangan pusat. Jika tidak ada, suruh ibu meneran. Ayo bu, ayo bu, ibu tunggu saja, putar di luar. Jika vaksin luar, curam dan tarik ke bawah untuk melahirkan bahu atas. Curam ke bawah untuk melahirkan bahu atas. Curam ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Sanggah dan susur. Jika sanggah dan susur, lahir jam 11:50. Kulit warna kemerahan, tonus otot kuat, dan segera menangis. Keringkan bayi serta berikan rangsangan taktil. Kemudian letakkan duduk di tempat sampah. Setelah itu periksa apakah ada janin buah. Tidak ada, maka berikan oksitosin pada ibunya. HCIM di bagian paha luar dengan suhu 9 derajat. Aspirasi makan. Ke tempat safety box. Teknik jepit-jepit potong, yaitu urut, jepit. Satu lagi. Dengan jarak 2-3 cm. Kemudian pindahkan klem. Ikat tali berat. Dilakukan jepit-jepit potong kepada bayinya, maka berikan bayinya kepada ibunya untuk dilakukan IMD. Ibu, ini bayinya sudah lahir bu, silakan disusui ya ibu. Bayinya berada di pertengahan dada ibu dan biarkan bayinya menemukan puting sendiri ya bu. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan tindakan peregangan tali pusat terkendali atau PTT, yaitu tegangkan tali pusat sejajar dengan lantai. Jika plasenta sudah berada di depan vulva 5-6 cm, maka lakukan tindakan pelepasan plasenta. Tangan berada di atas fus untuk melakukan dorsal kranial, yaitu dorong dan tekan, pindahkan klem.
Plasenta sudah terlihat di depan vulva ibu, maka lakukan tindakan menangkap plasenta seperti menangkap bola. Letakkan di piring plasenta. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengecek laserasi atau perdarahan kepada ibu menggunakan kasa, yaitu buka, bersihkan searah jarum jam 6, searah jarum jam 9, tidak ada luka, searah jarum jam 12, tidak ada luka, searah jam 3, tidak ada luka, searah jarum jam 5, tidak ada luka, dan searah jarum jam 6, tidak ada luka. Buang. Kelengkapan plasenta di sini ada 2 selaput ketuban, yaitu bagian korion yang mengarah ke ibu, ada bolong, bagian anion yang mengarah ke bayi, lengkap, ada yang bolong. Kemudian lakukan untuk mengecek kelengkapan kotiledon, yaitu menggunakan kasa, untuk melihat ada rembes darah. Tidak ada rembes darah, artinya plasenta lengkap. Kedalaman plasenta menggunakan klem, kira-kira 2-3 cm. Selanjutnya yaitu yang mengarah ke bayi, mengenai insersi tali pusat, yaitu bagian tengah adalah sentralis, bagian pinggir adalah laterales, bagian tepi adalah marginalis, dan yang berada di selaput ketuban adalah filamentosa. Mengukur panjang tali pusat, kira-kira 45 cm. Kemudian mengukur plasenta, kira-kira 10 cm, dan plasenta. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengecek kontraksi ibu. Jika teraba bulat, berarti kontraksi ibu baik. Jika lembek, kontraksi ibu tidak baik, karena seminggu kosong. Kemudian setelah itu celup sarung tangan di larutan DTT, larutan urin. Setelah itu ajar ibu cara masase. Ibu, saya ajarkan ya Bu bagaimana masase. Tangan sebelah kiri, tangan sebelah ibu diletakkan, bisa memutar searah jarum jam ya Ibu. Baik, sambil memeriksa di ibu. Jika kontraksi ibu teraba bulat, berarti kontraksi ibu baik. Jika bisa lembek, kontraksi tidak baik, bisa dikoordinasi dengan saya Bu. Kemudian melihat pendarahan interpret, kira 200 cc 200 cc. Setelah itu melihat keberhasilan MDBI, bayi hasil menyusui berhasil membuka susu ini menyusui dengan. Setelah itu merapikan alat yang berada di ibu, buang ke sampah. Maaf Ibu, diangkat ya pantatnya Bu. Nah, selanjutnya bagi ibu menggunakan slap. Bersih bagian ibu. Maaf Ibu, saya lagi menggunakan paha ibu dan bagian terlap. Setelah itu pasangkan ibu pembalut. Ibu pasangkan pembalut. Pasangkan celana dalam dan penutup. Bu, diangkat ya Bu.
Setelah itu bereskan alat dan masukkan fluid. Buka secara buka semua. Soalnya mau mindahin sarung tangan dulu. Udah di skip belum? Cuci tangan di bawah larutan air mengalir dan keringkan menggunakan handuk bersih. Lalu buka bak permen, masukkan fluid 1 cc ke dalam bak instrumen, buang ke tempat safety box. Patahkan ampul, buang ke tempat sarung tangan sebelah kanan. Masukkan obat vitamin K, buka sebanyak 0,5 cc. Tutup gunakan hand. Pakai tabelnya. Dan informasi ibu saya bayinya ya Bu, saya memberikan suntikan vitamin terlebih dahulu ke bayinya. Yaitu ukur lingkar kepala bayi, panjang badan bayi dan badan bayi, kemudian berikan suntik vitamin yaitu di paha bagian luar ibu, di bagian kanan bayi. Langsung derajat teknik M. Aspirasi dan buka ke tempat sampah. Setelah itu baru salep mata. Dan selama 1 jam untuk memberikan suntik hepatitis HB0. Sudah 1 jam, Ibu, maaf saya berikan suntik hepatitis HB0 dulu ya kepada bayinya, yaitu di paha bagian luar kiri bayi. Secara IM dengan 9 derajat. Buang ke sampah-sampah safety box dan berikan kepada ibunya. Ibu, baik, ini bayinya semua normal ya. Saya sudah memberikan suntik vitamin hepatitis B dan salep kepada bayinya. Maka selanjutnya yaitu membersihkan diri menggunakan waslap, yaitu menggunakan air DTT. Setelah itu melepaskan APD mulai dari kacamata Google, penutup kepala, dan celuk.
Setelah itu buka sarung tangan, buka sepatu boot, cuci tangan di bawah air mengalir dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci, ibu jari, kuku jari, dan dalam tangan. Langkah 60 APN sudah selesai. Tindakan selanjutnya yaitu melakukan dokumentasi dan pengisian pantograf.